Halo para penutup usia emas yang tetap semangat. Apakah kaki kalian mulai terasa lelet jalannya, berat seperti membawa beban dunia, atau malah suka kram di tengah malam sampai bikin kalian lompat dari kasur? Kalau iya, pegang erat-erat kursi kalian karena video ini bakal bikin kalian terkejut, mungkin sedikit panik, tapi pasti tercerahkan. Kita akan membongkar 2 vitamin yang selama ini kalian anggap sebagai pahlawan super untuk kesehatan. Tapi diam-diam justru jadi penutup peti, mati untuk kekuatan kaki kalian. Bukan cuman itu, kita juga akan ungkap makanan-makanan sehari-hari yang mungkin kalian santap dengan penuh cinta, tapi ternyata sedang mencuri tenaga dari kaki kalian. Bayangkan, setiap gigitan atau tegukan yang kalian pikir biasa saja, bisa jadi musuh dalam selimut yang bikin kaki kalian lelet seperti kura-kura di lomba lari. Yang lebih menyeramkan, bahaya ini bersemayam di rutinitas harian kalian, dari sarapan pagi sampai camilan malam. Tapi tenang, di akhir video ini, kalian akan tahu apa yang harus dihindari dan bagaimana mengembalikan kekuatan kaki kalian agar tetap lincah seperti masa muda. Atau setidaknya cukup kuat untuk mengejar promo di supermarket. Bersama Health Wisdom Indonesia, kita akan kupas tuntas rahasia di balik kelelahan, pembengkakan, kekakuan, dan nyeri di kaki kalian. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, karena informasi ini bisa mengubah cara kalian menjalani hari-hari penuh vitalitas. Sebelum kita lanjut ke rahasia besar tentang 2 vitamin jahat itu, boleh dong minta bantuan kalian? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, terutama yang suka ngeluh kaki pegal setelah jalan ke warung. Klik lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video kesehatan seru lainnya dari Health Wisdom Indonesia. Ayo, tunjukkan kalian bersama saya di sini. Tulis 1 di kolom komentar kalau video ini bikin kalian penasaran, atau NOL kalau kalian cuma nyasar ke video ini karena salah klik dari video kucing lucu. Sekarang, mari kita mulai petualangan kita dengan membahas makanan yang mungkin jadi penutup peti mati untuk kaki kalian. Pertama, mari kita bicara tentang gula-gula dan makanan manis. Siapa di antara kalian yang nggak bisa nolak sepiring kue, coklat atau es krim di malam hari? Rasanya seperti pelukan hangat dari nenek, bukan? Tapi, setelah usia 60, pelukan manis ini bisa berubah jadi musuh bebuyutan kaki kalian. Gula rafinasi dalam makanan manis memicu peradangan di seluruh tubuh, terutama di otot dan sendi. Bayangkan, sendi kalian jadi kaku seperti pintu gudang yang udah lama nggak dikasih oli. Peradangan ini bikin kaki lebih sensitif, nyeri, dan gampang rusak. Belum lagi gula bikin insulin kalian naik turun seperti roller coaster yang bikin otot kehilangan energi. Otot yang lelet ini sama seperti ponsel kalian yang baterainya cuma 5%, nggak bisa diandalkan. Gula juga bikin kalian tambah berat, dan setiap kilo ekstra itu seperti memaksa kaki kalian angkat barbel setiap langkah. Untuk kalian yang sudah mulai kehilangan massa otot karena usia, ini kabar buruk. Gula juga meningkatkan produksi racun di tubuh yang memperparah peradangan. Kalian tahu nggak, gula juga bikin sirkulasi darah jadi macet seperti jalanan Jakarta di jam pulang kerja. Darah yang nggak ngalir lancar berarti otot kaki kalian kekurangan oksigen dan nutrisi, bikin mereka lelet pulih dan gampang kram. Jadi, lain kali kalian tergoda sama donat isi coklat itu, ingat, kenikmatan sesaat itu bisa bikin kaki kalian protes keras. Bukan berarti kalian harus jadi biksu yang nggak boleh makan manis loh. Coba ganti dengan buah-buahan yang ditaburi, kayu manis, atau bikin sendiri dessert dengan gula alami yang lebih ramah buat tubuh. Kaki kalian bakal bilang, "Makasih bro, akhirnya aku bisa joget lagi." Selanjutnya kita punya makanan gorengan. Oh, siapa yang bisa menolak kentang goreng yang renyah?
atau pisang goreng di sore hari. Tapi, sayangnya, setelah usia 60, gorengan ini seperti teman yang sok asik tapi diam-diam nusuk dari belakang. Gorengan kaya akan lemak trans dan lemak jenuh yang bikin peradangan di tubuh kalian meledak seperti kembang api. Peradangan ini bikin otot dan sendi kaki kalian kaku, seperti robot karatan yang lupa dilumurin oli. Lemak ini juga menyumbat aliran darah, bikin otot kaki kalian kelaparan akan oksigen. Bayangkan otot kaki kalian seperti tanaman yang enggak disiram, layu dan lelet. Gorengan seperti donat, nugget, atau kentang goreng juga bikin pembuluh darah tersumbat, yang berarti nutrisi penting enggak sampai ke otot kaki. Lama-kelamaan, ini bikin sendi kalian aus dan otot melemah. Kalian pernah nggak ngerasa kaki kalian lebih berat setelah makan gorengan? Itu bukan cuma perasaan loh. Proses pencernaan gorengan yang lama nyedot energi tubuh, bikin otot kaki kalian kehabisan bensin. Belum lagi, gorengan ini miskin nutrisi seperti protein dan magnesium yang justru dibutuhkan otot kalian untuk tetap kuat. Jadi kalau kalian pengen kaki tetap lincah untuk ngejar angkot, mulai kurangi gorengan dan ganti dengan makanan yang dipanggang atau direbus. Percaya deh, kaki kalian bakal bilang, "Wah, akhirnya aku nggak perlu kerja rodi lagi." Sekarang, mari kita bicara tentang roti putih. Roti tawar putih yang lembut itu memang teman sarapan yang setia, tapi setelah usia 60, dia lebih kayak temen yang suka nyanyi sumbang di karaoke. Roti putih terbuat dari tepung rafinasi yang kehilangan serat dan nutrisi penting. Ini bikin gula darah kalian melonjak cepat seperti roket, tapi juga jatuh cepat seperti meteor. Lonjakan gula ini bikin otot kaki kalian kehilangan energi, bikin kalian lelet jalan kayak zombie di film horor. Roti putih juga meningkatkan resistensi insulin yang bikin otot susah menyerap glukosa untuk energi. Hasilnya, kaki kalian jadi lemah dan gampang capek. Kalian tahu nggak? Roti putih juga miskin protein dan mineral yang dibutuhkan untuk mencegah sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot karena usia. Jadi setiap kali kalian makan roti putih dengan selai manis, kalian seperti memberi kaki kalian makanan kosong yang nggak ngasih tenaga. Ditambah lagi, roti putih gampang bikin gemuk, apalagi kalau ditambah mentega atau keju. Beban ekstra ini bikin kaki kalian kerja lebih keras, seperti buruh bangunan yang nggak pernah istirahat. Solusinya, ganti roti putih dengan roti gandum utuh, roti fermentasi alami, atau roti dari biji-bijian seperti oat atau rami. Tambahin topping sehat seperti alpukat atau telur rebus, dan kaki kalian bakal bilang, "Wah, ini baru sarapan juara." Oh ya, sebentar lagi kita akan ungkap 2 vitamin terburuk yang bikin kaki kalian lelet, jadi tetap stay tune di Health Wisdom Indonesia. Lanjut ke minuman beralkohol. Setelah usia 60, segelas anggur atau bir mungkin terasa seperti hadiah setelah hari yang panjang, tapi sayangnya ini seperti memberi kaki kalian tiket menuju kelelahan. Alkohol bikin tubuh kalian susah menyerap mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan vitamin D yang semuanya dibutuhkan untuk otot dan tulang yang kuat. Tanpa mineral ini, otot kaki kalian jadi lelet seperti mobil tua yang bensinnya habis. Alkohol juga bikin otot susah pulih setelah aktivitas fisik, jadi kalau kalian jalan-jalan sore, kaki kalian bakal ngeluh lebih lama. Belum lagi, alkohol bikin dehidrasi yang bikin otot kaki gampang kram. Bayangkan kram malam yang bikin kalian terbangun sambil teriak, "Aduh, kaki aku diserang alien." Alkohol juga bikin gemuk, terutama di bagian perut, yang nambah beban buat kaki kalian. Kalian pernah nggak ngerasa lebih pegal setelah malam minum-minum? Itu karena alkohol meningkatkan peradangan di tubuh, bikin kalian males gerak, dan akhirnya
otot kaki kalian makin lelet. Jadi, kalau kalian pengen kaki tetap kuat untuk nari di acara keluarga, kurangi alkohol dan ganti dengan air putih atau jus buah segar. Kaki kalian bakal bilang, "Makasih bos, aku siap joget lagi." Selanjutnya, kita punya daging olahan. Sosis, bacon, atau ham memang enak dan praktis, tapi setelah usia 60, mereka seperti penutup peti mati untuk kaki kalian. Daging olahan kaya akan sodium dan pengawet kimia yang bikin peradangan di tubuh kalian meledak seperti drama di grup WhatsApp keluarga. Peradangan ini bikin sendi dan otot kaki kalian kaku, bikin kalian ngerasa seperti robot yang lupa di-charge. Daging olahan juga tinggi lemak jenuh yang menyumbat aliran darah dan bikin otot kaki kekurangan nutrisi. Bayangkan otot kaki kalian seperti tim sepak bola yang nggak pernah dikasih makan, lelet dan gampang kalah. Pengawet di daging olahan juga bikin tubuh kalian penuh racun yang bikin hati dan ginjal kerja keras. Ini bikin otot kaki kalian cepat capek dan susah pulih. Kalau kalian ngerasa kaki kalian kaku pas bangun tidur, mungkin sosis di sandwich kalian yang jadi penutup peti mati. Solusinya? Ganti daging olahan dengan protein sehat seperti telur, ayam rebus, ikan, atau daging sapi tanpa lemak. Coba ganti bacon dengan alpukat di roti bakar kalian, dan kaki kalian bakal bilang, "Wah, ini baru teman sejati." Sekarang mari kita bahas mie instan. Siapa yang nggak suka mie instan? Praktis, murah, dan rasanya bikin lidah joget. Tapi, setelah usia 60, mie instan ini seperti bom waktu untuk kaki kalian. Mie instan terbuat dari tepung rafinasi dan kaya akan pengawet serta sodium. Sodium dalam satu porsi mie instan bisa bikin kaki kalian bengkak seperti balon, bikin kalian ngerasa seperti gajah yang susah gerak. Sodium juga meningkatkan tekanan darah, yang bikin aliran darah ke otot kaki tersumbat. Otot yang nggak dapat cukup darah sama seperti mobil tanpa bensin, nggak jalan. Bumbu mie instan juga penuh dengan bahan kimia seperti MSG, yang bikin peradangan di tubuh kalian. Peradangan ini bikin sendi kaku dan otot lelet, bikin kalian susah naik tangga tanpa ngos-ngosan. Mie instan juga miskin serat dan protein yang dibutuhkan otot kaki untuk tetap kuat. Jadi, setiap mangkuk mie instan itu seperti menguras tenaga kaki kalian sedikit demi sedikit. Kalau kalian pengen kaki tetap lincah untuk jalan-jalan sama cucu, ganti mie instan dengan makanan sehat seperti nasi merah dengan sayuran atau sup ayam buatan sendiri. Kaki kalian bakal bilang, "Akhirnya makanan yang bikin aku lari kenceng." Lanjut ke kue industri. Kue-kue kemasan yang wangi dan manis itu memang bikin hati meleleh, tapi setelah usia 60, mereka lebih kayak bom gula yang siap meledak di kaki kalian. Kue industri penuh dengan gula olahan, lemak trans, dan pengawet sintetis yang bikin metabolisme kalian kacau seperti komputer yang kena virus. Gula ini bikin kalian gemuk dan otot kaki lelet, sementara lemak trans menyumbat pembuluh darah, bikin otot kaki kekurangan nutrisi. Bayangkan, kaki kalian seperti sepeda tanpa oli, berderit, dan susah gerak. Kue industri juga bikin peradangan di tubuh yang bikin sendi kaki kaku dan nyeri. Bahan-bahan seperti pengemulsi dan pewarna juga bikin sistem imun kalian bingung, yang akhirnya bikin otot kaki kalian lelet pulih. Kue ini juga miskin nutrisi seperti protein dan kalsium, yang dibutuhkan untuk menjaga otot dan tulang tetap kuat. Jadi, setiap gigitan kue itu seperti mencuri tenaga dari kaki kalian. Solusinya, bikin kue sendiri dengan tepung gandum, buah-buahan, dan minyak alami. Kaki kalian bakal bilang, "Wah, ini baru kue yang bikin aku joget."
Sekarang, kita masuk ke keju olahan. Keju leleh atau keju oles memang enak banget buat roti bakar, tapi setelah usia 60, mereka seperti penutup peti mati untuk kaki kalian. Keju olahan kaya akan sodium dan lemak jenuh yang bikin kaki kalian bengkak dan pembuluh darah kaku. Sodium bikin tubuh kalian menahan air, bikin kaki terasa berat seperti bawa beban 10 kilo. Lemak jenuh juga bikin aliran darah ke otot kaki tersumbat, bikin otot lelet dan gampang capek. Keju olahan juga penuh dengan fosfat dan pengawet yang bisa ngacau keseimbangan mineral seperti kalsium dan magnesium. Tanpa mineral ini, otot kaki kalian gampang kram dan nyeri, apalagi di malam hari. Kalian pernah nggak ngerasa kaki kalian kram sampai bikin kalian terbangun dan ngeluh? Ini kaki apa, robot karatan? Keju olahan juga miskin protein berkualitas yang dibutuhkan untuk menjaga massa otot. Ganti keju olahan dengan keju segar, seperti ricotta atau cottage cheese, dan kaki kalian bakal bilang, "Makasih bro, aku jadi ringan lagi." Selanjutnya kita punya es krim industri. Di hari panas, es krim memang terasa seperti surga di lidah, tapi setelah usia 60, es krim ini seperti musuh yang nyanyi manis, tapi bikin kaki kalian kacau. Es krim industri kaya akan gula dan lemak jenuh, yang bikin gula darah kalian naik turun seperti yoyo. Ini bikin otot kaki kalian kehilangan energi, bikin kalian lelet jalan, seperti kura-kura yang ketiduran. Lemak jenuh juga bikin aliran darah ke kaki tersumbat, bikin otot kaki kekurangan oksigen dan nutrisi. Hasilnya, kaki kalian jadi gampang kram, kesemutan, dan lelet pulih. Es krim industri juga penuh dengan pewarna dan pengemulsi, yang bikin peradangan di tubuh kalian. Peradangan ini bikin sendi kaki kaku dan otot lelet, bikin kalian susah gerak seperti patung yang lupa dioles oli. Es krim ini juga miskin nutrisi, jadi kalian cuma dapat kalori kosong yang bikin kaki kalian tambah lelet. Ganti es krim industri dengan es buah buatan sendiri atau yogurt beku, dan kaki kalian bakal bilang, "Akhirnya aku bisa lari ke warung lagi." Sekarang kita ke coklat susu. Coklat susu memang enak buat camilan, tapi setelah usia 60, dia seperti teman yang manis di depan, tapi nusuk dari belakang. Coklat susu kaya akan gula dan lemak jenuh, yang bikin peradangan di tubuh kalian. Peradangan ini bikin sendi kaki kaku dan otot lelet, bikin kalian ngerasa seperti robot yang kehabisan baterai. Coklat susu juga miskin kakao asli, yang sebenarnya punya antioksidan bagus buat tubuh. Sebaliknya, coklat susu penuh dengan pengawet dan pemanis buatan yang bikin hati dan pankreas kalian kerja keras. Ini bikin otot kaki kalian kekurangan nutrisi dan gampang capek. Coklat susu juga bikin kalian gemuk, terutama di perut, yang nambah beban buat kaki kalian. Ganti coklat susu dengan coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi yang punya antioksidan bagus buat sirkulasi darah. Kaki kalian bakal bilang, "Wah, ini baru coklat yang bikin aku lincah." Ya, selanjut ke makanan kalengan. Makanan kalengan memang praktis, tapi setelah usia 60, mereka seperti bom waktu untuk kaki kalian. Makanan kalengan kaya akan sodium, pengawet, dan bahan kimia seperti nitrit yang bikin peradangan di tubuh kalian. Sodium bikin kaki kalian bengkak seperti balon, bikin kalian ngerasa seperti gajah yang susah gerak. Pengawet ini juga bikin otot kaki kalian kekurangan oksigen dan nutrisi, bikin mereka lelet pulih dan gampang capek. Makanan kalengan juga miskin nutrisi, jadi kalian cuma dapat kalori kosong yang bikin kaki kalian tambah lelet. Bahkan, beberapa kaleng mengandung aluminium yang bisa menumpuk di tubuh dan bikin otot kaki kalian lelet. Ganti makanan kalengan dengan sayuran segar atau beku, dan kaki kalian bakal bilang, "Makasih bro, aku jadi ringan lagi." Sekarang, kita ke kue kering dan camilan olahan.
Kue kering dan camilan kemasan memang enak buat nemenin nonton TV, tapi setelah usia 60, mereka seperti musuh dalam selimut. Camilan ini kaya akan gula, lemak trans, dan sodium yang bikin peradangan di tubuh kalian. Peradangan ini bikin sendi kaki kaku dan otot lelet. Bikin kalian ngerasa seperti patung yang lupa dioles oli. Camilan ini juga miskin nutrisi, jadi kalian cuma dapat kalori kosong yang bikin kaki kalian tambah lelet. Sodium dalam camilan ini juga bikin kaki kalian bengkak, bikin kalian susah gerak seperti gajah yang kena jebakan. Ganti camilan olahan dengan kacang-kacangan atau buah kering, dan kaki kalian bakal bilang, "Akhirnya, aku bisa lari ke warung lagi." Sekarang, kita ke monosodium glutamat, MSG. MSG ada di mana-mana, dari bumbu mie instan sampai sup kalengan. Rasanya memang bikin makanan jadi enak, tapi setelah usia 60, MSG seperti penutup peti mati untuk kaki kalian. MSG bikin peradangan di tubuh, bikin sendi kaki kaku, dan otot lelet. MSG juga mengacau keseimbangan neurotransmitter, bikin otot kaki kalian gampang kram dan nyeri. Kalian pernah nggak ngerasa kaki kalian berat setelah makan makanan yang penuh MSG? Itu bukan cuma perasaan loh. MSG juga bikin kaki kalian bengkak karena sodiumnya yang tinggi. Ganti MSG dengan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau kunyit. Dan kaki kalian bakal bilang, "Makasih bro, aku jadi lincah lagi." Sekarang saatnya kita ke rahasia besar. 2 vitamin terburuk yang bikin kaki kalian lelet. Pertama, vitamin A berlebihan. Vitamin A memang penting untuk mata dan imun, tapi kalau kebanyakan, dia seperti teman yang sok baik tapi bikin kacau. Setelah usia 60, tubuh kalian susah mengeluarkan kelebihan vitamin A yang bikin otot kaki kalian nyeri dan lelet. Vitamin A berlebihan juga bikin kalsium dan magnesium susah diserap, yang bikin otot kaki gampang kram. Bayangkan, kaki kalian seperti mobil yang bensinnya salah, nggak jalan mulus. Vitamin A berlebihan juga bikin tulang rapuh, yang bikin kalian gampang jatuh. Jadi, kalau kalian minum suplemen vitamin A, pastikan sesuai anjuran dokter. Makanan seperti wortel atau telur sudah cukup ngasih vitamin A tanpa bikin kaki kalian protes. Kedua, vitamin D berlebihan. Vitamin D memang bagus buat tulang, tapi kalau kebanyakan, dia seperti tamu yang nggak tahu diri. Vitamin D berlebihan bikin kalsium di darah melonjak, yang bikin otot kaki kaku dan nyeri. Kalian pernah nggak ngerasa kaki kalian kram sampai bikin kalian teriak, "Ini kaki apa batu?" Itu bisa jadi karena vitamin D berlebihan. Vitamin D juga bikin ginjal kerja keras, yang bikin kaki kalian bengkak dan lelet. Jadi, kalau kalian minum suplemen vitamin D, pastikan sesuai anjuran dokter. Sinar matahari pagi dan makanan seperti ikan sudah cukup ngasih vitamin D tanpa bikin kaki kalian kacau. Terima kasih sudah nonton Health Wisdom Indonesia. Kalau kalian pengen terus dapat info kesehatan yang bikin hidup lebih sehat, jangan lupa subscribe sekarang. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan kita akan bantu jawab. Sampai jumpa di video berikutnya dan jaga kaki kalian biar tetap lincah.